Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya S.H. Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, taksi mengantarkan Pangeran Benowo dan Ki Martobriwo menemui gurunya. Sampainya di tempat gurunya, Ki Martobriwo memerlukan berbicara empat mata dengan guru Paksi, sehingga Paksi dan Pangeran Benowo ditinggalkan berdua di Serambi. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Adik-adiknya menarik napas. Adiknya yang perempuan kemudian berkata, "Bukankah Kakang tidak apa-apa?" "Tidak, aku tidak apa-apa. Kakang memang pergi terlalu lama. Ibu juga menjadi gelisah menunggu kedatangan Kakang." "Ibu di mana sekarang?" "Di dapur, Kakang." "Di dapur?" "Ya, ibu sedang membuat makanan." Paksi mengangguk-angguk. Sementara itu adik perempuannya bergayut di lengannya sambil berkata, "Bukankah Kakang tidak marah kepada ayah?" "Tidak, tentu tidak. Ayahlah yang marah kepadaku." "Aku Kakang tidak mendendam." "Tidak, maksudku, aku dan kalian berdua harus menghormati ayah dan ibu. Jika ayah atau ibu marah kepada kita, di balik kemarahannya itu tentu mengandung maksud yang baik." Adiknya mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun berkata, "Cincin yang kau berikan agak kebesaran, Kakang, tetapi tidak apa-apa, nanti juga aku bertambah besar." "Kau kira kau sekarang belum besar?" desis adik laki-laki Paksi. Adik perempuannya yang bergayut pada tangan Paksi berhenti. Ketika ia berpaling, adik laki-laki Paksi itu segera melangkah pergi, justru masuk ke ruang dalam sambil berdesis, "Kau mau membujuk untuk dibelikan apa lagi?" Ketika adik perempuannya mengejarnya, adik laki-laki Paksi itu berlari cepat sambil menjauh. Paksi tertawa. Ia merasa senang berada di antara kedua adiknya. Dan bahkan Paksi merasa tenang jika ia duduk bersama ibunya. Namun ayahnya kadang-kadang membuat Paksi kebingungan. Dalam pada itu adalah di luar kesadaran Paksi jika seseorang memperhatikan Paksi sejak ia masuk ke kesatrian. Kemudian keluar lagi bersama Pangeran Benowo dan Ki Waskito. Orang itu juga memperhatikan Paksi saat Paksi kembali ke kesatrian untuk mengembalikan kuda yang dipinjamnya dari Pangeran Benowo. Sewaktu Paksi keluar dari kesatrian, maka orang itu telah menghadap Haryo Wisoko dan memberikan laporan tentang kehadiran anak muda itu. "Kau yakin bahwa anak Temenggung itu masuk kesatrian?" "Aku sedang bertugas membersihkan halaman kesatrian," jawab orang itu. "Berapa lama kau membersihkan halaman sehingga kau melihat anak itu datang, pergi, datang lagi dan pergi lagi?" "Semuanya itu terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama." "Kemana saja mereka pergi?" "Aku tidak tahu. Mereka tentu hanya mencoba seekor kuda yang baru dibeli." Pangeran Benowo adalah seorang penggemar kuda. Orang yang berada di kesatrian itu agaknya seorang belantik kuda. "Paksi, ia ikut-ikutan bermain kuda. Bukankah Pangeran Benowo telah memberinya seekor kuda berwarna kelabu yang bagus dan tegar?" Orang yang memberikan laporan itu mengangguk-angguk, katanya, "Mungkin sekali. Aku memang tidak akan dapat mengikuti dan mengamatinya kemana mereka pergi. Aku akan berbicara kepada ayahnya, meskipun aku tidak dapat mempercayai ayahnya sepenuhnya." Benarnya lah seperti yang dikatakannya. Di keesokan harinya, Haryo Wisoko telah menemui Ki Temenggung Sarpo Birodo
Dengan nada dalam, Haryo Wisoko pun bertanya, "Kemana saja anakmu pergi?" Menurut keterangannya, ia pergi menemui gurunya. Hanya menemui gurunya. Ia hanya mengatakan bahwa ia telah menemui gurunya. Ia tidak mengatakan bahwa anakmu telah pergi ke Kesatrian, kemudian pergi bersama-sama dengan Pangeran Benowo dan Ki Waskita yang tua itu. Tidak. Bertanyalah kepada anakmu, kemana saja ia pergi bersama Pangeran Benowo. Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak, tetapi sebelum sempat menjawab, Haryo Wisoko telah meninggalkannya sambil berkata, "Hati-hati dengan anakmu itu. Aku minta Ki Tumenggung menghubungi aku segera." Ki Tumenggung tidak menjawab karena Haryo Wisoko sama sekali tidak berpaling lagi. Dengan geram Ki Tumenggung Sarpo Biwodo itu bergumam, "Anak tidak tahu diri." Ia mulai bertingkah. Ketika lewat tengah hari Ki Tumenggung pulang, ternyata Paksi juga baru saja pulang. Dengan wajah yang geram, ayahnya pun memanggilnya. "Aku ingin bicara." Paksi termangu-mangu jenak, apalagi yang akan dilakukan oleh ayahnya itu. Ketika Paksi menemui ayahnya di Pringgitan, adik laki-lakinya tiba-tiba saja ikut muncul di Pringgitan, tapi ayahnya segera mengusirnya. "Kau tidak boleh mendengarkan pembicaraan orang lain jika kau tidak berkepentingan." Adik laki-laki Paksi itu pun termangu-mangu jenak. Ada perasaan iba di sorot matanya. Ia tahu bahwa kakaknya itu tentu akan dimarahi lagi. Apa yang sebenarnya dikehendaki ayah atas kakang Paksi? Ia sudah melakukan tugas yang sangat berbahaya dan bahkan mempertaruhkan nyawanya. Kakang Paksi sudah berhasil menemukan cincin yang dikehendaki oleh ayah. Jika kemudian cincin itu diambil oleh Pangeran Benowo, tentu bukan salah kakang Paksi, berkata adik laki-lakinya itu dalam hatinya. Tapi anak muda itu tidak berani melanggar perintah ayahnya, maka ia pun segera meninggalkan Pringgitan. Demikian adik laki-laki Paksi itu hilang di balik pintu, maka ayahnya itu pun mulai membentaknya. "Kau kemarin pergi kemana?" "Bukankah aku sudah mengatakan, ayah, aku pergi menemui guruku." "Hanya menemui gurumu?" "Tidak, aku juga menghadap Pangeran Benowo karena aku ingin membicarakan perkembangan perguruan itu dengan Pangeran Benowo dan Ki Waskita." "Kau tidak dapat berbohong padaku. Jika gurumu ingin berbicara dengan Pangeran Benowo, tentu gurumu yang akan menghadap, bukan Pangeran Benowo yang datang menghadap gurumu." Tetapi ternyata Pangeran Benowo sendiri menyatakan kesediaannya untuk pergi. Sebenarnya guru masih belum ingin bertemu langsung dengan Pangeran Benowo. Guru hanya ingin aku menyampaikan beberapa persoalan yang menyangkut perkembangan perguruan itu. Tapi Pangeran Benowo sendiri yang ingin bertemu langsung dengan guru serta menyaksikan sendiri keadaan perguruan itu. Karena itu maka Pangeran Benowo dan Ki Waskita telah pergi menemui guru. "Kau tidak berbohong?" "Tidak, ayah, aku tidak berbohong." "Tapi apa hubungannya antara perguruan itu dengan Pangeran Benowo?" "Sebagaimana ayah ketahui, perguruan itu diperuntukkan bagi anak-anak muda yang pada umumnya adalah keluarga para prajurit atau pejabat istana yang lain. Pangeran Benowo sebagai putra Kanjeng Sultan tentu ikut berkepentingan. Ternyata Pangeran Benowo juga menjadi sangat tertarik untuk ikut membantu mengembangkan perguruan itu. Guru berharap bahwa Pangeran Benowo akan dapat membantu membiayai kelengkapan sanggar yang terlalu sederhana itu, bahkan mungkin peralatan yang lain, berjenis-jenis senjata yang sangat diperlukan, serta keperluan-keperluan lainnya. Ayahnya mengerutkan dahinya dengan nada berat. Ia pun kemudian berkata, "Paksi, apakah hubunganmu dengan Pangeran Benowo terlalu rapat?" "Tidak, ayah. Kenapa kau berani menghadap Pangeran Benowo di Kesatrian jika kau belum mengenalnya dengan baik?" "Pangeran Benowo adalah seorang pangeran yang baik. Sejak aku menerima ganjaran dari Kanjeng Sultan serta seekor kuda dari Pangeran Benowo, aku menjadi yakin bahwa Pangeran Benowo adalah seorang pangeran yang bersedia mendengarkan persoalan-persoalan
yang timbul, terutama yang ada hubungannya dengan kepentingan Pajang. Kau tahu apa tentang kepentingan Pajang? Aku menghadap Pangeran Benowo atas perintah guru yang menganggap bahwa perguruan itu adalah perguruan yang menyangkut kepentingan masa depan Pajang. Karena perguruan itu ditempa anak-anak muda yang diharapkan akan memegang masa depan. Termasuk kau. Bukankah ayah berharap demikian? Omong kosong. Jika masa depan Pajang ada di tangan orang-orang yang kepalanya kosong seperti kepalamu itu, lalu apa jadinya Pajang? Agaknya aku tidak akan ikut bersama-sama mereka yang akan memegang masa depan, ayah. Tapi kawan-kawanku yang lain yang akan ikut menjadi pembantu utama Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo, bukankah kelak Pajang akan berada di tangan mereka? Cukup, kau tidak usah berbicara tentang masa depan. Jika ada orang lain yang mendengarnya, kau hanya ditertawakan saja. Aku tidak akan berani berbicara dengan orang lain tentang hal ini, ayah. Kepada ayah pun sebenarnya aku agak segan mengatakannya. Karena itu maka aku belum bercerita tentang rencana pembenahan perguruan. Kening Kitumenggung nampak berkerut, namun kemudian ia pun berkata, untuk sementara aku percaya, tetapi jika kau berbohong, aku tidak akan memaafkanmu. Aku benar benarnya, ayah. Jika ayah tidak percaya, ayah dapat bertanya kepada Pangeran Benowo, atau kepada guru, atau kepada Ki Waskito. Kitumenggung terpenung sejenak. Ia mengenal Ki Panengah yang diserai untuk menangani anak-anak para prajurit dan pejabat-pejabat istana yang lain. Ia pun telah mengirimkan paksi kepadanya, tapi sudah setahun lebih paksi meninggalkan perguruannya untuk mencari cincin yang hilang itu. Tapi Ki Panengah itu pun telah pergi untuk waktu yang hampir sama, berkata Kitumenggung dalam hatinya. Paksi masih duduk di hadapan ayahnya dengan kepala tunduk. Untuk beberapa saat keduanya saling berdiam diri. Baru kemudian Kitumenggung pun bertanya, kau tadi pergi kemana? Aku menemui guru, ayah. Guru sedang mempersiapkan sanggar dan kelengkapan lainnya, karena guru akan mulai beberapa hari lagi di permulaan bulan depan ini. Kitumenggung tidak menyaut, hanya dahinya sajalah berkerut. Selama guru pergi, perguruan itu dipimpin oleh Paman Windu. Tapi nampaknya wibawa Paman Windu kurang memadai untuk memimpin perguruan itu selama guru pergi. Kitumenggung tidak menghiraukannya lagi, katanya. Pergilah. Lain kali kau tidak usah membuat tentang kepemimpinan Pajang masa mendatang. Kau tidak usah berbicara yang kau tidak mengetahuinya. Aku hanya menirukan guru. Gurumu pun tidak tahu apa-apa. Ia hanya mengetahui tentang padepokannya, tentang murid-muridnya dalam olah kanuragan, dan tentang dirinya sendiri. Paksi tidak menjawab lagi, tapi kemudian ia pun bangkit sambil berkata, aku akan pergi ke belakang, ayah. Ayahnya sama sekali tidak menghiraukannya. Kitumenggung justru memandang ke kejauhan, memandangi dedaunan yang berkilat-kilat ditimpa cahaya matahari. Untuk berapa lama ayah Paksi masih duduk di peringgitan. Ia membenarkan pesan Haryowisoko bahwa ia harus berhati-hati terhadap Paksi. Nampaknya guru Paksi mulai berbicara tentang beberapa kemungkinan yang dapat terjadi di Pajang. Tapi Kitumenggung tidak dapat menuduhnya dengan serta-merta. Ia harus mempunyai bukti yang cukup atau tidak-tidaknya sesuatu yang pantas untuk dicurigai. Karena itu, maka Kitumenggung masih harus menunggu satu kesempatan untuk bertindak terhadap Paksi. Tujuan akhir Kitumenggung adalah menyingkirkan Paksi dari rumah itu, atau jika mungkin menemukan bukti bahwa Paksi telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan paugeran. Namun dalam pada itu ternyata Pangeran Benowo menanggapi niat Ki Panengah itu untuk menertibkan perguruannya dengan sungguh-sungguh. Karena itu maka Pangeran Benowo pun telah menghubungi ayahandanya. Pangeran Benowo ingin segala-galanya selesai sebelum Ki Panengah mulai kegiatannya kembali. Setelah untuk setahun lamanya ia meninggalkan perguruan itu.
Ki Panengah sendiri terkejut ketika Pangeran Benawa pada suatu hari berkata kepadanya, "Aku sudah melakukan semua usaha yang aku anggap akan berarti bagi perguruan ini. Karena itu, aku berharap bahwa dalam beberapa hari lagi, Ayahanda Sultan akan dapat memberikan kekancingan baru bagi perguruan ini, serta menggugurkan kekancingan yang lama. Kami tidak tergesa-gesa, Pangeran. Jika di permulaan bulan depan, kami harus memulainya lagi, maka segala sesuatunya telah bersiap." Ki Panengah dapat membayangkan sesuatu yang lebih berarti dari rencana Ki Panengah itu. Bersiap-siap sajalah Ki Panengah. Ki Panengah tidak bertanya apa rencana Kanjeng Sultan dengan perguruan itu. Agaknya Pangeran Benawa masih ingin merahasiakannya. Paksilah yang terkejut ketika ia mengunjungi Pangeran Benawa di Kesatrian. Tiba-tiba saja Pangeran Benawa berkata, "Kebetulan kau datang, Paksi. Ayahanda ingin mendapat keterangan langsung dengan orang yang berkepentingan dengan perguruan itu. Maksud Ayahanda, dengan demikian maka pendapat itu akan mendapat dukungan langsung dari tubuh perguruan itu sendiri. Jadi maksud Pangeran, aku ingin mengajakmu menghadap Ayahanda." "Hamba? Ya? Kapan kita harus menghadap? Sekarang? Sekarang? Hamba tidak bersiap untuk menghadap Kanjeng Sultan. Mungkin pakaian hamba tidak pantas, atau mungkin kekurangan-kekurangan lain, sehingga hamba tidak sepantasnya menghadap sekarang. Jika kau merasa dirimu pantas menghadapku, maka kau tentu juga merasa pantas menghadap Ayahanda." Paksi termangu-mangu sejenak, sulit baginya untuk menjawab. Jika ia salah ucap, maka Pangeran Benawa akan dapat tersinggung karenanya. Karena itu Paksi pun berkata, "Segala sesuatunya terserah kepada Pangeran." Sebenarnya lah seperti apa yang direncanakan. Pangeran Benawa telah mengajak Paksi untuk menghadap meskipun bukan saatnya. Namun Pangeran Benawa berhasil mendapatkan kesempatan itu. Ketika Pangeran Benawa mengajak Paksi memasuki salah satu ruangan di serambi kanan Istana Pajang, maka ia melihat ayahnya duduk seorang diri, namun Pangeran Benawa masih sempat melihat dua orang perempuan memasuki ruangan sebelah. Pangeran Benawa menarik napas dalam-dalam, tetapi ia sudah terbiasa melihat perempuan-perempuan di sekitar ayahandanya. "Ada apa, Benawa?" bertanya Kanjeng Sultan. Pangeran Benawa duduk bersila di hadapan ayahandanya, sementara Paksi duduk di belakangnya sambil menundukkan kepalanya. "Hamba akan mengulangi permohonan hamba, Ayahanda." "Permohonan apa?" "Tentang perguruan itu." "Oh, aku kira kau memerlukan seorang perempuan." Pangeran Benawa tidak menjawab, tetapi giginya terkatup rapat-rapat. "Bagaimana dengan perguruan itu?" "Hamba membawa Paksi menghadap." "Siapakah Paksi itu?" "Anak muda yang pernah mendapatkan ganjaran dari Ayahanda karena menolong hamba." "Oh iya, aku ingat." "Apa hubungannya anak itu dengan perguruan yang pernah kau sebut-sebut?" "Paksi adalah salah seorang murid dari perguruan itu." Kanjeng Sultan pun mengangguk-angguk, namun kemudian Kanjeng Sultan pun berkata, "Ceritakanlah keadaan yang sebenarnya dari perguruan itu, Paksi." Jantung Paksi memang menjadi berdebar-debar, tetapi setelah menyembah maka ia pun menceritakan tentang perguruan apa adanya. "Jadi apa yang diinginkan oleh Ki Panengah?" bertanya Kanjeng Sultan. Paksi mandang Pangeran Benawa sekilas, namun Pangeran Benawa pun tanggap. Paksi ingin memastikan apa yang harus dikatakannya. Karena maka Paksi pun kemudian berkata, "Katakanlah apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh guru." Paksi menarik napas dalam-dalam. Setelah menyembah maka Paksi pun berkata selanjutnya, "Guru hamba ingin terjadi perubahan tatanan di perguruannya. Selama ini guru tidak mempunyai wewenang apa-apa untuk mengatur pengurusannya. Bukankah itu wewenang seorang guru? Ia dapat menentukan apa saja yang terbaik bagi perguruannya." Namun Pangeran Benawa yang kemudian berkata,
Ayahanda telah memberikan kekancingan yang justru mengikatnya. Aku, bertanya Kanjeng Sultan. Ayahanda memberikan kekancingan yang sangat memberati wewenangnya. Tugas-tugas diatur oleh para perwira dan para petugas istana. Tidak mungkin seorang guru yang memimpin sebuah perguruan mempunyai wewenang sepenuhnya atas perguruannya itu. Ayahanda, berkata Pangeran Benowo. Hal itulah yang membuat perguruan Ki Panengah tidak pernah maju. Karena itu Ki Panengah memohon agar kekancingan itu ditinjau kembali. Itu aneh sekali. Aku adalah pengembara di masa muda. Aku masuki banyak sekali perguruan. Aku berguru kepada orang-orang yang berilmu tinggi di padepokan kecil sekalipun. Tapi para pemimpin perguruan itu mempunyai wewenang sepenuhnya. Itulah anehnya, Ayahanda. Baiklah, besok hamba akan menghadap lagi sambil membawa kekancingan itu. Perintahkan kepada siapapun untuk mengambil kekancingan itu. Aku menunggu di sini. Ketika Pangeran Benowo berpaling kepada Paksi, maka Paksi pun berkata, hamba akan mengambilnya, Pangeran. Bawa kudaku agar lebih cepat. Kepada siapa hamba harus mengatakannya bahwa hamba telah mendapat perintah dari pangeran. Pada pekade itu, bukankah ia tahu bahwa kau juga pernah meminjam kudaku? Katakan bahwa aku sedang menghadap Ayahanda. Kalaupun harus segera kembali menghadap, hamba mohon diri pangeran, ampun Kanjeng Sultan. Pergilah, desis Kanjeng Sultan. Sejenak kemudian Paksi pun meninggalkan serambi kanan dan langsung pergi ke Satrian. Ia segera menemui pekatik kuda yang pernah dikenalnya. Paksi memang tidak mendapat kesulitan untuk meminjam seekor kuda. Sehingga sejenak kemudian Paksi pun telah menuntun kuda itu keluar regol Kesatrian. Memang ada beberapa pertanyaan dari para prajurit yang bertugas di regol Kesatrian. Tapi ada di antara mereka yang sudah mengenalnya sehingga membiarkan Paksi lewat sambil membawa seekor kuda. Anak laki-laki Kitumenggung Sarpo Biwodo, berapa salah seorang di antara para prajurit. Ya, yang lain menyambung, yang pernah mendapat ganjaran dari Kanjeng Sultan. Sedangkan yang lain lagi berkata, juga seekor kuda dari Pangeran Benowo. Kenapa ia masih meminjam kuda Pangeran Benowo sekarang? Bertanya seorang prajurit yang belum mengenal Paksi. Bukankah kau dengar bahwa anak muda itu menurut pengakuannya diutus oleh Pangeran Benowo? Prajurit itu mengangguk-angguk sementara Paksi pun telah melarikan kudanya menuju ke rumah guru. Gurunya menarik napas dalam-dalam katanya. Ternyata aku sudah terlalu lamban bagi Pangeran Benowo. Aku heran segala sesuatunya tidak harus ditangani segera. Pangeran Benowo agaknya ingin persoalan ini segera selesai dengan tuntas. Ya, itulah sebabnya aku merasa terlalu lamban bagi Pangeran Benowo. Tapi aku akan mencoba untuk mengikuti irama gerak dari pangeran itu. Sejenak kemudian Paksi telah melarikan kudanya kembali ke istana. Ditutunnya kudanya lewat regol kepatihan pula. Begitu cepat kembali, bertanya seorang prajurit. Ya, Kisana, hanya sekedar menyampaikan sedikit pesan dari Pangeran Benowo. Prajurit itu mengangguk-angguk. Telah dikembalikan kuda yang dipinjamnya. Maka dengan cepat Paksi kembali ke istana. Seorang prajurit telah mengantarkannya memasuki serambi. Pangeran Benowo memang masih berada di serambi. Bahkan Kanjeng Sultan pun masih duduk di serambi pula. Paksi pun kemudian menyerahkan surat kekancingan itu kepada Pangeran Benowo yang meneruskan kepada Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan mengangguk-angguk katanya, ya, ini surat kekancingan resmi. Aku juga sudah membubuhkan pertanda. Sayang, waktu itu aku tidak begitu memperhatikan isinya, sehingga isi kekancingan ini memang telah sangat membatasi kebebasan Ki Panengah. Para perwira dan pejabat yang mengirimkan anaknya ke perguruan itu justru mempunyai banyak wewenang untuk menentukan arah dari perguruan itu. Baiklah Benowo, berkata Kanjeng Sultan pula. Aku akan membuat kekancingan yang baru. Aku akan berbicara dengan beberapa orang
yang mempunyai pandangan jauh ke depan dari sebuah perguruan. Bukankah Ayahanda sendiri mengenal banyak sekali perguruan di masa muda? Tetapi tatanan kehidupan ini bergerak Benowo. Aku harus menyadari itu. Sementara ini aku seakan-akan telah terpisah dari derap langkah beberapa perguruan terbaik di Pajang. Tapi jika Ayahanda minta pendapat para perwira dan pejabat yang anaknya berguru pada Ki Panengah, maka persoalannya akan kembali lagi seperti semula. Aku mengerti. Jika saja Ayahanda memperbincangkannya dengan Ki Gede Pemanahan, baik, aku akan berbicara dengan Kakang Pemanahan. Baiklah, hamba berdua mohon diri sekarang. Terima kasih atas perkenan Ayahanda. Mudah-mudahan segala sesuatunya lekas selesai sehingga Ki Panengah dapat segera mulai. Kanjeng Sultan tersenyum, katanya, jika kau merasa terlalu lama, kau dapat memperingatkan aku, Benowo. Hamba Ayahanda. Demikianlah maka Pangeran Benowo dan Paksi pun segera meninggalkan serambi istana. Paksi tidak langsung pulang, tetapi ia singgah berapa lama di Kesatrian. Namun setiap kali seorang abdi yang bekerja di Kesatrian yang juga menjadi pengikut Haryo Wisoko selalu mengawasinya dan kemudian melaporkannya kepada Haryo Wisoko. Dengan sedikit upah, abdi itu melakukan tugas itu dengan bersungguh-sungguh. Karena itulah maka Ki Tumenggung Sarpo Biwodo yang harus menjawab pertanyaan-pertanyaan Haryo Wisoko. Di malam hari telah memanggil Paksi. Apa yang kau lakukan di Kesatrian tadi, Paksi? Paksi mengerutkan dahinya. Hampir saja ia bertanya dari mana ayahnya mengetahuinya bahwa ia berada di Kesatrian, namun niatnya itu diurungkannya. Apa yang kau lakukan di Kesatrian itu, desak ayahnya. Paksi tidak ingin berkata terus terang bahwa bersama Pangeran Benowo ia mengharutan untuk membicarakan masalah perguruannya. Ayahnya termasuk salah seorang perwira yang ikut mengatur perguruan itu, sehingga jika ayahnya mengetahuinya, maka bersama kawan-kawannya ia tentu akan berusaha menggagalkan perubahan yang sedang direncanakan itu. Karena itu maka Paksi pun menjawab, Pangeran Benowo tengah memamerkan kuda-kudanya kepadaku, ayah. Aku telah dimintanya untuk mencoba kudanya yang terbaru. Kau tahu apa tentang kuda? Ayahnya justru membentaknya. Aku sudah mengatakan kepada Pangeran Benowo bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang kuda, tetapi Pangeran Benowo memang ingin memamerkannya kudanya itu. Kau tentu berbohong. Kenapa aku berbohong? Jika ternyata kau berbohong, maka kau akan menyesal. Paksi termangu-mangu sejenak. Ayahnya memang sering mengancamnya, tetapi ancaman ayahnya kali ini membuatnya berdebar-debar. Namun Paksi sama sekali tidak berniat untuk mengendorkan usahanya. Ia masih selalu datang kepada gurunya dan sekali-kali ke Kesatrian. Namun setiap kali ia datang ke Kesatrian, ayahnya selalu bertanya kepadanya. Tapi Paksi tidak sebodoh dugaan ayahnya. Kenyataan bahwa ayahnya setiap kali mengetahuinya bahwa ia berada di Kesatrian telah membuatnya curiga. Bahkan kemudian Paksi pun telah menyampaikannya kepada Pangeran Benowo. Jangan hiraukan, tentu ada salah seorang abdi di sini yang berhubungan dengan ayahmu. Mungkin sekali, Pangeran. Aku akan segera menemukan orang itu. Lebih banyak abdiku yang setia daripada mereka yang bersedia diupah oleh orang untuk maksud-maksud tertentu. Hamba Pangeran. Nah, untuk mengamankan jawabmu kepada ayahmu, bawalah seekor kudaku pulang. Maksud Pangeran, kau datang di Kesatrian karena aku memamerkan kuda-kudaku kepadamu, bukankah begitu? Paksi tersenyum. Ia tahu benar maksud Pangeran Benowo yang sudah dikenalnya dengan baik sifat-sifatnya di sepanjang pengembaraan mereka. Ketika Paksi kemudian pulang, maka ia pun telah membawa seekor kuda yang tegar, seperti kuda yang pernah oleh Pangeran Benowo kepadanya. Demikian Paksi masuk ke halaman dengan kuda hitam yang tegar itu, maka adik laki-lakinya telah berlari menyongsongnya. Kakang mendapat ganjaran lagi, bertanya adik laki-lakinya itu. Tidak,
jawab Paksi sambil tersenyum. Pangeran Benowo memamerkan kuda ini kepadaku. Aku dimintanya untuk mencobanya. Besok kuda ini harus aku kembalikan ke istana.